Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. 2 tahun sebelum terciptanya Apa Itu Puskesmas, terdapat sebuah dokter praktek modal tutorial dari YouTube yang sedang mengobati pasiennya, tapi Bisa bayar dengan beras, Bu. ini era tahun berapa? Coba masih make sistem barter Belanda? Di saat si bapak selesai mengobati seluruh NPC kampung yang terkena penyakit flu titan sekali bersin seluruh kotoran hidung keluar semua, datanglah anaknya bernama Januar hasil dari penembakan rudal yang tak disengaja, makanya saat keluar memiliki sifat yang tak sengaja seperti Dajjal juga. Karena bapaknya capek-capek kerja, Januar tanpa ini malah bisanya minta cuan doang pakai top up ciwi-ciwi karaokean. Sampai terjadilah sebuah adu bacotan yang berujung hampir adu gedigan antara Januar dengan adiknya yang udah berkeluarga. Di sana tiba-tiba jantung Ultraman bapaknya mentingnung-tingnungkan, membuatnya tepar secara live streaming yang seketika OTW surga dengan memegang gelar dokter gadungan. Buset, baru mulai udah ngeyatim. Nah, keesokan harinya pemakaman bapaknya pun dilaksanakan dengan para warga yang udah mengelok emak Januar yang sekarang ngejanda dan siap menjadi bapak baru bagi anak-anak mereka. Sedangkan Januar sama sekali kagak ada berduka cita, yang ada ia malah suka cita akibat kini memiliki harta bapaknya yang kebetulan tahu password ATM-nya. Di mana baru aja bapaknya ditanam beberapa jam yang lalu, kini Januar udah mengapel ke rumah istrinya. Lah, ke rumah istri ngapain apel anjing? Dengan membawa sebuah kotak perhiasan dan tanpa mengatakan maukah kau berteman dengan Nana? Saat dibuka si Ayang seketika mengarahim kuanget buang karena tertumben banget si rudalnya memberikan hadiah setelah sekian lama jadi manusia berbatang mokondo yang mengandalkan traktiran dari Ayangnya. Tak berselang lama, datanglah adik Januar yang kembali mengajak adu bacotan, sampai kejadian ini dilerai oleh maknya yang tiba-tiba ikutan jantung Ultraman Magicom-nya mengalami tingnung-tingnung. Awas aja ikutan wasted ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan benaran dugaan gua pun terjadi karena saat dicaurat nadinya oleh suami adiknya. Bapaknya kagak ada wasted sehari udah nyusul aja emaknya. Keesokan harinya para warga pun auto mengeluh karena baru aja kemarin makamin bapaknya, sekarang mereka harus makamin istrinya yang wasted dengan cara yang sama. Dimana saat Januar datang, ia pun tiba-tiba turut berduka cita padahal dalam hatinya full suka cita. Sampai terjadi lagi adu bacotan di kuburan yang disaksikan oleh emaknya secara live streaming melalui dunia yang berbeda. Awas aja ini adiknya tiba-tiba jantungan terus wasted ya. Udahlah, capek para warga ngadain acara pemakaman anjing. Nah, 1 bulan pun berlalu, setelah seluruh orang tuanya wasted, kini waktunya meng-sold outkan warisannya seluas pagar laut yang berada di lautan Tangerang. Namun kejadian ini langsung tercium oleh adiknya bernama Bella yang melihat kakaknya udah memegang amplop coklat di tangannya, takutnya malah dipakai nombok menjadi halodeck. Tapi dugaannya salah karena seluruh uangnya diberikan sang istri untuk top up perhiasan sesukanya. Buset dah. Tak berselang lama, datanglah kembali Bella untuk mengajak open war dengan cangkemnya. Hari-hari kayak netizen Wakanda sama oknum halodeck anjing. Sampai Januar pun tak sengaja mengucapkan sebuah password azab. Mana azab? Mana? Mana azab? Aku gak takut sama azab. Yang membuat Yudora langsung mengelok Januar untuk menjadi cemilan di akhir film. 1 tahun pun berlalu setelah seluruh uang tanahnya dipakai foya-foya, kini Januar pun jatuh misquen, makan aja harus pakai peleter yang bisa dibayar sampai hari kiamat. Bahkan saking misquennya membuat sang istri hampir minggat dari kakak, mencari sugar daddy yang bisa memuaskan keinginannya untuk check out barang. Ya, beginilah bentukan musang birahi betina guys. Nah, ketika Januar mencari info loker minimal manager, datanglah seorang minion yang dengar sendiri dah. Saya suka kangen loh mas sama mas. Agak lain. Ia membuat Januar langsung jijik dengan buru-buru pulang untuk menggeledah lemari peninggalan bapaknya, kemudian mencari tutorial menyadarkan seorang minion yang berbatang agar menuju jalan yang lurus. Dimana setelah dapat tutorialnya, kini Januar langsung menjual obat-obatan yang bisa merubah seorang boti menjadi pria sejati tanpa efek samping. Bahkan saat beberapa warga meminumnya, kini mereka mulai testimoni ke teman-temannya yang udah agak membotikan padahal bentukan mereka waras semua. Alhasil setelah mereka meracuni pikiran para warga dengan kualitas obat Januar, kini mulai berdatangan beberapa pasien yang ingin kembali ke jalan yang lurus karena ternyata seluruh testimoni para warga itu adalah hasil bacotan buzzer bukan Corbuzier. Kenapa gini skripnya anjing?
yang udah dibayar oleh Januar. Nah, setelah cuan besar, mereka pun bangga udah bisa menggoblok-goblokkan SDM rendah di Wakanda. Tapi tak berselang lama, datanglah para warga yang tiba-tiba berdemo meski kagak dapat nasi gratisan yang rupanya berdemo untuk kegiatan yang positif. Ibu-ibu, ada apa ya? Saya butuh obat sakit perut. Sakit perut mah bu, buset dah. Karena permintaan pasar yang begitu banyak, kini Januar mulai mengulek-ngulek obat sampai menjadi obat geprek, bahkan mencampurkan beberapa bubuk random akibat Januar modal belajar bikin obat melalui Yandex tutorial. Beberapa hari pun berlalu, usaha obat mereka kini udah diintai oleh Bella beserta suaminya yang yakin kalau obat itu pembuatannya kagak waras. Namun saat mendengar testimoni dari cangkem Minion, Obatnya Mas Januar, hebat banget. Tokcer. membuat Bella langsung menjadi bagong. Loh, sejak kapan adik gue bisa bidang farmasi? Di sisi lain, Januar dan istri begundalnya sedang belusukan ke sebuah hutan yang ada rumah bekas peninggalan G30 SKPK karena ternyata rumah itu dijadikan markas untuk ramuan obat-obatan Januar dengan logo One Piece-nya. Aku tuh pernah kerja di farmasi sama toko obat-obatan, walaupun gak lulus sih. Kerja di farmasi dan obat-obatan walaupun gak lulus sih? Lah, baru tahu gue kerja ada acara kelulusan. Setelah mereka meracik obat kematian untuk membinasakan beberapa warga, ternyata markas mereka berhasil terciduk oleh Bella sehabis main di semak-semak. Kagak dong, kan udah suami istri. Yang entah tahu dari mana Januar ada di sana. Nah, merasa ada yang aneh, suami Bella pun mengcek out obat buatan Januar dari aplikasi Orin yang saat dicicipi aromanya ternyata seperti bau jigong yang kagak pernah sikat gigi, sehingga mereka makin meyakini kalau obat racikan kakaknya bisa menghilangkan setengah populasi di bumi jika obatnya diminum sampai ke kapsulnya. Hari itu juga si Bella langsung melakukan open war yang entah ini Bella kagak kerja atau bagaimana, bisa-bisanya ngurusin hidup orang. Meskipun baru aja ngebacot beberapa sentimeter, si Bella pun langsung diusir oleh istri Januar yang kebetulan memiliki ilmu bela diri yang siap memparani siapa saja jika berani mengganggu ladang usahanya. Beginilah guys, zaman ketika belum terbentuknya Badan POM. Jangankan Badan POM, gua yakin pom bensin aja kagak ada di era ini anjing. Kemudian malam harinya dengan gabutnya bukannya membuat keturunan, si Bella malah sibuk mengikuti Januar sampai ke tengah hutan. Tapi ketika mau masuk ke hutan lebih dalam lagi, aduh. Kagak jelas anjing, bisa-bisanya di-cut filmnya. Karena kejadian ini, sang suami langsung tepar, membuat Bella sendirian di tengah hutan angker yang biasa dipakai syuting Mr. Kuntul, Mr. Tukul jalan-jalan. Namun Bella yang kesal, ia pun langsung menciduk Januar ke markasnya untuk berkata yang sangat goblok. Gara-gara kakak suami aku tuh kena perangkap binatang buas. Malah nyalahin Januar, cuy. Padahal kaki suaminya sendiri yang jalan remedi. Di sana si Bella juga melakukan open war yang berujung cangkemnya keselak racikan air kematian buatan abangnya. Ini kalau sampai wasted udahlah, kagak ada lagi keturunan keluarga Januar. Karena kagak mau jadi tersangka, Januar pun membuang mayat mereka di tepi jalan yang seketika FBI Indonesia datang untuk membawa mereka ke rumah sakit. Dan untungnya tertolong, meskipun minusnya cangkem si Bella harus terkena penguninstalan cara berbicara, sedangkan untuk suaminya, nah ini nih. Suami ibu tidak bisa kami tolong. Kemarin pas kena jebakan binatang bukannya dibawa ke rumah sakit malah ditinggal di hutan anjing. Nah di sisi lain ada seorang minion yang meminta lontong ke Pak RT kalau anaknya sakit. Lah, ke dokter lah. Dikira singkatan Pak RT rawat tetangga kali ya. Yang saat sampai di rumahnya, Pak RT pun merekomendasikan untuk membawa si kids ini ke puskesmas. Tuh kan, minta tolong cuman buat ngasih rekomendasi. Di puskesmas, ternyata banyak minion yang terkena sakit secara tiba-tiba akibat mencaplok obat Januar sampai ke plastik-plastiknya. Bahkan dari hasil penelitian dokter, sudah ada satu orang yang kelepak-kelepak menuju surga yang membuat Pak RT kepikiran melabrak ke rumah Januar bersama para warga yang sehat. Di mana saat sampai di TKP, cangkem Januar langsung beralasan kalau obatnya ada yang dihack oleh orang lain dan bisa-bisanya orang yang dituduh oleh Januar adalah adiknya sendiri yaitu Bella dengan suara yang udah di-delete dari kehidupan. Kamu yang udah sabotase obat-obatan aku kan? Bentuk warga dark system ya gini cuy, kagak bisa mikir pakai logika. Saat digerebek, mereka pun berhasil menemukan beberapa barang bukti. Kami menemukan banyak bungkusan obat, PRT. Anjas, kameramen nyorot adegannya kayak pedagang obat ngasih pap obat anjing.
Dengan logika kagak berjalan, padahal Bella kagak bisa berjalan, bisa-bisanya mereka malah percaya kalau Bella begundalnya, sehingga nama Bella langsung mendapatkan akreditasi D- di mata para warga yang siap membawa Bella ke kantor polisi jika nanti udah sembuh. Lah, ya udahlah, jangan sembuh-sembuh lah. Setelah berhasil mengeluci perhitamkan Bella sebagai dalang di balik penyakit para warga, kini mereka pun bisa kembali meracik obat-obatan terlarang karena para warga begitu goblok mau membeli obat tanpa stiker Badan POM-nya. Terlebih lagi melihat bentukan Januar yang seperti ini, seharusnya mereka kagak yakin kalau Januar bisa meracik obat. Nah, dengan campuran oli motor yang jarang diganti, kini Januar mencampurkan beberapa bahan dengan oli tersebut sampai terciptalah warna air mineral. Yang saat istrinya datang, ia pun langsung meminumnya akibat dehidrasi. Dan tanpa sepengetahuannya, sang istri langsung dibuat tepar mengenaskan. Pentingnya bertanya sebelum bertindak. Neti bangun, Neti bangun. Dan akibat kejadian ini, besoknya sang istri langsung diupacarai untuk dikubur. Meskipun dalam hati Januar kagak ada rasa dukanya. Beberapa hari kemudian ada seorang babang penyakitan yang kemana-mana bawa obat dan kebetulan karena kalender hari tidak sial, langsung wasted dong. Di rumah sakit, kini beberapa warga juga udah datang untuk numpang rebahan santuy. Nah, contohnya babang ini, pengen rasain matras UKS cuy. Di sana Pak RT pun mulai bingung karena warganya banyak yang wasted takutnya kekurangan member kampung dan saat dokternya keluar memberikan bukti, Pak RT, warga yang meninggal semakin banyak. Mereka minum obat ini, Pak. Pak RT pun ingat siapa yang dituduh dalang di balik ini yang orang tolol pun tahu. Ya, nggak mungkin lah anjing. Noh, menghirup populasi di Wakanda aja remedi apalagi jualan obat. Meskipun udah minus dalam berjalan, berdiri pun serasa ingin menghembuskan nafas terakhir, bisa-bisanya Pak RT pun datang untuk meminta pertanggungjawaban dari Bella yang tiba-tiba, Udah Pak RT, kita bawa aja kantor polisi Pak RT. giliran disuruh tanggung jawab tiba-tiba bisa ngomong. Nah, di sisi lain ada Januar yang membawa obat terlarang mengalami kemogokan mobil, di mana saat mencari tukang tambal ban terdekat, tiba-tiba cairan obatnya mengalir dari gunung sampai ke hilir, membuat ayam-ayam mati saat meminumnya. Ayam bisa minum juga ya bro, tahu gua. Goblok juga gua. Alhasil seorang warga yang melihat ini langsung mencepukannya ke Pak RT, sehingga akhirnya kata-kata Bella pun dipercaya oleh Pak RT. Ya logika aja, orang lumpuh mana bisa jualan obat? A few moments later. Anjing, udah install cara berjalan. Saat Pak RT dan pasukannya datang ke TKP, Januar pun udah kabur lari ketar-ketir OTW markas pengobatannya untuk mengamankan barang bukti meskipun langsung dikejar oleh para skuad Pak RT yang udah siap melepaskan salam gedigannya. Namun untungnya lagi si Januar berhasil kabur dan langsung kabur menggunakan kendaraan racingnya. Kemudian sekarang memutuskan kabur pakai kaki mengingat transformasi gratisan kita cuman kaki. Ketika bersembunyi, si Januar malah masuk ke gudang racikan obat kematian miliknya. Sedangkan para warga masih belusukan di tengah hutan mencari keberadaan Januar meskipun cuaca lagi tidak bersahabat. Udah tahu mereka gampang sakit-sakitan, malah hujan-hujanan. Nah, saat sedang staycation di gudangnya, si Januar tak sengaja ketumpahan cairan kematian miliknya yang langsung bermeet and greet Ria masuk ke cangkemnya. Dimana ketika para warga datang ke TKP, Bella dan yang lainnya pun udah melihat Januar wasted dengan cangkem mangap setelah kejatuhan thinner extra hot ke dalam mulutnya. Kemudian besoknya para warga pun protes karena wajah Januar begitu burik seperti grafik film ini. Bahkan saat dimandikan, beberapa dari mereka mengeluh tentang bau Januar yang bisa menyebabkan gejala seperti ini. Jadi mual Pak Ustadz, kepala pusing, mata berkunang-kunang Pak Ustadz. Oleskan saja Kalpanax. Dan selesainya pemandian, kini jenazah Januar yang sangat susah dikafankan karena selalu mengecerotkan sebuah cairan yang tembus sampai ke kain kafannya. Alhasil dengan ide kreatif dari Minion, ia pun memutuskan mengafankan Januar menggunakan terpal lalapan. Ada-ada aja anjing idenya. Nah, saat mendeliperian Januar ke pemakaman, tiba-tiba para warga refleks membuangnya ke sungai.
Sehingga nambah lagi beban para minion untuk mengambil jenazah Januar yang lagi cosplay bundir menggelantung di atas jembatan. Udah mati malah dibikin bundir. Dengan kegege-gamingan para warga, mereka bisa-bisanya ingin mengambil jenazahnya menggunakan tali. Ayo Pak, cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya cuy? Namun tiba-tiba diberikan tembakan kegoblokan oleh Iudora, ditambah dengan ulti Kadita yang mengguyur mereka dari atas sehingga terpaksa si Januar harus terjatuh dari atas jembatan. Udah wasted dibikin bundir. Sekarang dijatuhin dari atas jembatan, mati 3 kali cuy. Dari hari sore sampai liputan petang udah muncul di TV, mereka pun belum bisa menguburkan Januar. Jangankan nguburin, jenazah Januar aja belum ketemu. Karena saat Pak RT dan ajudannya ingin mengambil jenazah Januar yang berada di sungai, tiba-tiba air bah pun datang yang langsung menguruk sungai tersebut dengan banjir yang real banget sampai jenazah Januar pun langsung hanyut. Tinggalkan saja jenazah Pak. Sepertinya jenazahnya terbawa arus air bah. Wah, realistis banget ya guys. Oke, pesan immortality-nya di sini ternyata dengan memanfaatkan SDM rendah kita bisa untung besar dari jualan obat palsu. Oleh karena itu di antara kalian jangan pernah menjadi SDM rendah jika tak ingin dijadikan alat penghasil keuntungan bagi yang memiliki SDM tinggi. Ya seperti Januar dan gua Wisnu. Stay wakwa guys.